Udah episode ke-8 nih Dil ya. Udah ke-8, nggak berasa ya. Nggak berasa ya, udah episode ke-8 aja nih. Ngomong-ngomong polo bagus juga Dil. Keren banget ini. Apalagi gua warna hitamnya nih. Wah, gagah banget. Bagus ya, bahannya gimana bahannya? Bagus ya? Selalu bagus kalau Selalu Imani. bagus ya. Beli di mana Dil? Di Imani Indonesia, seperti biasa. Ada di mana? Di TikTok. Di TikTok ada, Di Shopee ada. Shopee ada. Pokoknya. Sama di sini ya, di tokonya ya. Di tokonya langsung. Iya, di jalan apa nih? Jalan Bina Marga, Cipayung. Cipayung. Yoi, Cipayung Pride, Jakarta Timur. Ciambrela. Ciambrela. Kita langsung aja ngomongin ke pekan ketiga. Yoi, pekan ketiga setelah kita lanjut dari awal tuh di Sukoharjo. Iya. Terus ke Kemarin Malang. Kemarin di Nambo ya? Iya, Malang. Terus kita ke Nambo, Iya. Gor Nambo ini ada beberapa pertandingan seru, Dil. Big match juga Big ada. match juga ada di hari pertama tuh, hari Sabtu, 18 Oktober. Banyak pesta gol, Dil. Banyak pesta gol. Ada Black Steel lawan Asahan. Ini meskipun Black Steel, ini gue mau ngasih tahu juga nih, Black Steel nggak ada Evan nih. Nggak ada Evan. Di Nambo. Tapi ada monster baru dia. Ada monster baru ya. Iya, jadi gini, Black Steel itu nggak ada Evan di Nambo karena dia kena kartu merah kan. Kartu merah. Kartu merah di Plus, Malang. Iya, tapi plus ternyata kita baru tahu nih ya kan dari postingan-postingan di IG ternyata Iya. Evan tuh kena hukuman tambahan Iya, hukuman tambahan. dari komite disiplin. Berapa pertandingan? Satu pertandingan tambahan. Jadi dua Berarti pertandingan dua dia. pertandingan. Iya, jadi otomatis di Nambo dia nggak main bisa sama main, sekali, nggak main sama sekali. Tapi ada penggantinya ya, Dil, ya? Penggantinya. Penggantinya nih namanya Daniel Yemo. Yoi, Daniel Jadi Yemo. sempat dipanggil timnas juga kan? Betul, Sempet betul. seleksi kan? Ya, dia sempat seleksi di timnas. Waktu itu sebelum berangkat ke Cina. Iya. Ya, sayangnya dia Tapi nggak nggak masuk panggil, squad. ya nggak masuk squad. Dan di pertandingan ini Yemo Cetak luar biasa gol. mencetak 4 gol, Dil. Gile. Ke gawang Asahan Futsal. Terus ya back to perform ya, Black Steel. Gol juga bagus-bagus gue lihat. Golnya bagus-bagus ya, bener, dan yang mendominasi lah. Terus yang skor yang gak diduga-duga tuh ada Dil di Pangsuma lawan Halus, Dil. Halus. Iya, sebenarnya nih gue nonton ya, pas Iya. awal-awal tuh gue nonton. Sebenarnya tuh Halus tuh ngelawan. Iya, ngelawan karena beberapa kali tuh Pangsuma tuh sempat kecolongan di counter-counter. Iya. Di serangan-serangan cepat lah. Tapi ternyata ya defense-nya bagus, terus Nizar Golnya di juga- akhir-akhir ya? Nizar juga bagus. Enggak, golnya tuh di pertengahan babak pertama. Jadi udah menit 11 tuh, baru gol tuh. Karena jujur gue nggak nonton pertandingan gitu. ini. Dan setelah pertandingan ini malamnya gue teleponan. Bercanda doang sama pemain halus, packing. Oh, Pasti Peki, kan. iya. Nah, Best friend banget ya, Best friend gua. bestie. Cerita tentang, terus gue tanya, Iya. menang nggak tadi lawan Pangsuma? Kata dia berapa? Kalah gue berapa skornya? 7-6. Kata dia gitu. 7-6. Anjir pas gue lihat 7-0 suwe. Itu namanya dari mana ya? Iya. Niat doang kali. Niat 6. Ini 7-0 nih. Ini Halus ya nggak terduga ya, gagal memberikan perlawanan. Terus ada juga yang skor-skor besar tuh ada Unggul. Unggul back to perform juga Dil. Dia menang lawan Kuda Laut. Iya di pekan ini dia bagus. Ya di pekan ini ya bagus. Teran balik lagi main bagus. Terus ada juga Moncong Bulog. Moncong Bulog Kemenangan kedua dia lawan tim papan bawah Rabbit FC. Gimana Dil? Padahal ini di Rabbit lawan Moncong Bulog awal-awal tuh masih lumayan Ray itu masih ngasih perlawanan. Oh, iya, Gue iya. lihat. Cuman pas di akhir-akhir dia udah mungkin hilang fokus apa segala Iya. macam, makanya skornya sampai gede. Iya. Kayak gitu. Oke. Yang harus di-highlight nih di pertandingan di hari pertama hari Sabtu ini ada Cosmo lawan BTS Dil. Big match banget Big ini. match banget dan gue nonton. Ini pertandingan seru banget. Sama gua nonton seru seru banget banget, di babak pertama juga. Sebenarnya BTS tuh mendominasi. Mendominasi karena beberapa kali itu peluang-peluang emas. Iya. Apalagi Rian Gomez tuh tampil bagus. Tapi dia sayangnya finishing. Iya, finishingnya finishingnya nggak terlalu bagus. Nah, di babak kedua Dil, ini kecolongan sama gol cepet lah. Gol counter. Iya cepet Ya, gol counter. Yang pertama itu ada Aji. Israr dulu. Israr dulu. Jadi yang kita lihat dari proses gol itu pemain BTS itu kepancing untuk press. Pancing untuk press pada akhirnya umpan kan. Yang
Iya, iya, Ya, iya, diumpan iya. kan. Pada akhirnya diumpan, terus dicetak oleh Israr. Nah, ini gol kedua juga mirip. Iya, mirip. Mirip banget gol Kalau kedua. nggak salah itu diumpan sama yang Iya, asingnya yang pemain tuh. Jepang, Iya, pemain Jepang tuh. kan. Ya, diumpan Lewatin sama pemain Gava Jepang. ya kan? Betul. Jadi BTS tuh full press, Heeh. ya kan? Full press, terus Gava dia duel sama Aji Satria. Iya. Sayangnya Aji Satria lebih cepat. Iya. Ya, jadi umpannya itu bagus banget itu. Bagus banget. Aji Satria lebih cepat dan dia juga lebih cepat dari Habibie karena Habibie Habibie udah mau motong kan? Memotong kan. Ternyata udah dicongkel duluan bolanya Iya. sama Aji. Akhirnya 2-0. Ya, ini Cosmo kembali lagi menunjukkan ya, Dile. Iya, punya kualitas dia. Punya kualitas. Karena emang tahun ini menurut gua salah satu kandidat kuat banget Kandidat kuat juara ya. buat juara. Kandidat kuat juara buat Cosmo. Ya, Coach Baba makin hari makin udah ini nih, udah Iya. zaman kayaknya untuk Iya, sama iya. pemainnya nih ya. Lanjut di hari kedua, geser-geser. Hari kedua. Hari kedua. Lanjut lagi. Geser hari kedua. Oke. Nah, Di hari kedua sama sebenarnya ya. Iya. Banyak pesta gol ya. pesta gol. Balik lagi nih, ternyata halus. Gagal lagi, Dil. Tapi sebenarnya halus juga termasuk beruntung kalau menurut gua, Cal. Karena Iya. dia 2 kali ketinggalan kalau nggak salah. Oh, Pertama oke. 2-0, terusnya 2-1, terus 2 sama, 3-2 gitu-gitu. Ketinggalan terus halus dan Iya. akhirnya ujung-ujungnya malah Iya, geser. seri. Ada skornya halus. Tadi gua ini. Nah, ini. Iya. Di zoom. Iya, ini Asahan juga ternyata di luar dugaan juga ya. Iya. Mainnya dia bagus banget. Di awal-awal juga, ini kan di awal-awal sebenarnya Asahan kan? Asahan. Yang unggul kan? Iya. 2-0 malah kan di 2-0, babak pertama, 2-0 dari gol Rahmat Zarin dan Andre Wijaya. Ya kan, Rahmat Zarin dan Andre Wijaya. Terus di babak kedua tuh baru tuh hujan gol tuh, Dil. Hujan gol Ikri cetak gol, Terus Ikrima. kiper juga sempat golin. Ya, si Drop kick. Alvin. Ya, Alvin. Ya, Alvin tuh pemain pendekar dulu ya. Dulu. Pemain pendekar. U20 U20 pendekar. Terus ada Nabil juga sempat 2-0, 2-1, 2 sama ya kan. 3-2 malah tuh kan. Pada akhirnya Harus power play kok. harus power play. Terus sempat unggul lagi ya si Iya. Asahan ya. 4-3. Pada akhirnya harus power play Ikrima ya. Ikrima. Menit 39 tuh. Itu menit akhir tuh. Lanjut. Ada lagi pertandingan yang seru juga. Ini dia. Nanzabi versus Unggul seperti yang tadi kita bilang ya. Iya. Dia kembali bangkit lah kan. Ada Andres Dwi cetak 2 gol, ada Well Pereira. Tapi memang kalau gue lihat sini Teran Oke banget kembali ya. lagi jadi playmaker dan alhamdulillah coachnya Udah emosi karena menang. Oh iya, benar. Karena lagi enak nih. Lagi enak nih. Iya, lagi enak. Terus Adam juga ada Mahla nih, cetak Iya. gol lagi nih. Ini Ya, salah satu nama yang paling disebut nih kayak ini kenapa timnas nggak mau coba Adam Ahlan karena emang dia dimulai dari akhir-akhir kompetisi tahun kemarin Iya. dia tuh udah nunjukin kalau nunjukin ya? dia bisa masuk tim inti dan segala macam dan banyak cetak gol juga bahkan kemarin sempat hat-trick juga dia. Iya. Ada Mahla nih patut Perhitungkan. nih. Semoga masuk radar coach Hector. Ya. Ya, Nazabi sayangnya kalah. 3 golnya itu dari pemain asingnya, yaitu Joao Paulo sama Toninho. Terus Unggul, ini dia baru datangin pemain juga di Iya. Unggul, pemain Afghanistan tuh ya. Nah kalau kayak gitu mungkin emang udah masuk Udah dari kayaknya lama udah kan? daftar. Cuman udah- baru diumumin sekarang. Betul, pemain timnas Afghanistan dia. Jadi yang mempergunakan 3 pemain asing. 3 pemain asingnya itu ada 3 tim. tim. Blackstreet, Fafage, Unggul sama Bintang Timur. Bintang Timur. Bintang Timur. Lanjut, ini juga pesta gol lagi, Backsteel versus Rabbit. ya lawan Rabbit ya menutup pekan ketiga dengan 6 poin. Ya, Najib, ada Peter, ada Daniel Yemo juga. Tapi di sini yang main bagus, yang tampil bagus si Ronald. Ya, Ronald Karena dia ini hat-trick Ronald kan. Bonai ya kan. Ini Ronald ini sempat di Blacksteel juga, tapi dia sempat juga absen karena dia tes polisi. Oh, tapi Udah selesai tes polisi.
Udah masuk juga, udah masuk maksudnya. juga. Jadi dia sama Evan tuh. Jadi Iya. kayak satu kesatuan deh. Ah. Dia sama Evan, Ronald Bonai. Ya ini salah satu pemain yang kita juga patut tunggu-tunggu juga nih. Iya, potensial. Potensi lagi selain banyak beberapa yang kita udah sebutin tadi kayak Daniel Yemo, terus Iya, ada apa? Ada Mahlan Ada tadi. ada sini juga siapa? Ada si Si Karet. Karet ya kan. Dan juga sebenarnya yang masih gue tunggu potensi adalah Han Perry. Han Perry Karisen. Dia ex pemain Favage kan. Ex pemain Favage dan emang kalau di Tarkam Indonesia Timur Dia oke. katanya dia nih salah satu pesaingnya apa ya? Pesaing Evan tuh. Karena syutingannya kenceng. Benar, Wah, syutingan kenceng. Dan waktu itu katanya memang Evan juga udah sering merekomendasikan si Han Perry sendiri gitu untuk ayo naik ke Liga Pro gitu. Iya, Pada iya. akhirnya dia naik ke Liga Pro kan. Lanjut. Nah, ini dia nih Dil. Ini pertandingan seru banget ini, pertandingan sumpah. seru banget, sumpah. Ini seru banget. Gua nonton. Sama. sambil naik mobil, sambil jalan gua nonton nih. Ini di babak pertama 0-0. 0-0. 0-0 di babak pertama 0-0. Terus seru banget. Di babak keduanya Iya. gila banget. Nah, gini, gua mau concern sama defense-nya Pang Suma sebenarnya. Pang Suma, kenapa? Pang Suma tuh sering banget kena defense kena counter dia. Counter ya? Kena counter Karena emang yang pertama defense-nya Pang Suma mungkin, tapi counternya si Cosmo juga emang bagus. Cosmo Karena bagus. Bintang Timur aja kena kan. iya, kemarin kan. benar. Tapi gue Pang Suma itu yang gue lihat ya, itu di lawan halus juga sempat ada concern itu. Iya. Jadi dia beberapa kali kena counter. Dan juga dia serangan cepatnya itu yang ke intercept terus gitu. Iya. Nah, ini jadi inilah apa? PR buat jadi dia. PR buat dia. Untung Nizar main bagus. Terus ada gol dari awalnya tuh dari pemain Jepang tuh Takeshi, Iya. ya kan? Pemain Jepang Takeshi, dia itu kalau nggak salah set piece apa ya, lupa deh. Terus dibalas sama Daniel Alves. Nah, ini golnya gue inget. Daniel Alves tuh golnya set piece. Iya. Ya, dari corner. Si Romi kan dari Iya, Romi, dia bola setengah. iya, corner. Dia duel sama siapa ya, lupa. Sama Aji apa siapa ya. Akhirnya kaki panjang itu masuk. Karena emang tiang duanya dia suwe sih. Emang. Betul. Emang kelebihannya dia banget itu. Iya. Terus dibalas juga dengan gol Ruan Nakamatsu. Ini kalau nggak salah gol ini deh. Titik kedua, penalti. Second penalti. Gol second penalti nih dari Ruan Nakamatsu, sempat ganti kiper Joko. Ya, terus, sayangnya nggak berhasil dan 2-1. Sempat 3-1 kan? Betul. Sempat 3-1. Sempat 3-1. Sempat 3-1 dari golnya Regun. Terus dibalas dengan power play. Kalau menurut gue emang dia kan power play dapat 2 kan. Iya. Karena menurut gue si Pang Suma ini salah satu tim yang power play-nya emang efektif banget. Efektif, betul. Jadi Pang Suma itu balas dengan power play. Power play-nya menghasilkan 2 gol. Yang pertama itu dari kiper power play-nya dia, Imam Ansori. Iya, itu dari sudut kanan tuh. Iya. Dari sudut kanan, Imam Ansori memang dia kaki kiri ya. Kaki kiri. Yang kedua ini sebenarnya, ini salah satu kelengahan lah. Kelengahan dari Cosmo tuh. Fajrian di tengah gawang tuh. Itu golnya juga cepet di menit yang sama kan. Betul, berdiri bebas. Di menit yang sama, akhirnya dia muter balik. Muter balik. Dan 3 sama untuk Cosmo lawan Pang Suma. Ini salah satu highlight dari week ketiga nih. Lanjut. Ini Favage lawan BTS. Ya. Di sini kayak mau ngasih tahu. Ini di pertandingan ini Runtuboy kayak mau ngasih tahu. Iya, mau ngasih tahu. Gue masih bisa nih masuk timnas. Karena emang bagus banget di sini. Bagus banget, iya benar. Dia cetak 2 gol juga kan. Iya, betul. Ini Runtuboy cetak 2 gol. Jadi yang gol pertama tuh gue masih inget tuh passing-passing. Yeah. Wah, itu bagus banget passing-passing, dan emang tendangan kaki kiri Runtuboy nggak bisa ditahan sama Rizky Hana. Iya. Terus half time 1-1 di babak pertama. Terus di menit awal Runtuboy lagi. Nah, ini juga tendangan curi-curi tendang tuh kalau kata kita tuh. Curi-curi tendang karena ya dari sudut sempit mengecoh lagi kiper tiang satu juga tiang satu, betul. Mengecoh kiper Rizky Hana. Gak lama juga Rian Gomez ya. Akhirnya menutup. Kalau ada miss kalau nggak salah di sini. Iya. Golnya. Iya, betul. Ini jadi missnya Rizky Hana. Missnya Sikil. Jadi dia tidak mampu menangkap bola dengan sempurna. Akhirnya bolanya jatuh ke
kakinya Rian Gomez, ya akhirnya dia cetak gol. Terus sempat power play Iya, di menit akhir, tapi defense-nya defense-nya rapi. Banget. solid, kompak, menutup pekan ketiga. Gimana review lu tentang pekan ketiga di Nambo ini? Eh, kan gue udah pernah bilang dari video kita Iya, sebelumnya iya. kan. Prediksi. Hampir semua prediksi gue bener, Cal. Iya. Yang salah itu cuman di pertandingan Cosmo lawan Pangsuma. Kalau nggak salah, hampir semua prediksi gue bener, cuma satu yang salah. Iya. Itu Iya. membuktikan kalau prediksi gue tajam ya. Kembangnya lagi bagus. Lagi bagus. Kembangnya lagi bagus nih, Iya. air lagi bagus nih. Yang penting jangan salah gunain Jangan aja salah, itu ya. prediksi sebenarnya. Waduh, ntar jangan ada yang DM nih. Iya. Bang, prediksi bang nih. Total ada berapa pertandingan di pekan ketiga? Pekan ketiga itu Kemarin. total ada 8. 10. 8 atau 10 ya? 10 ya? 10 tebakan, satu kali salah dong, Cal. Iya. Jangan main-main nih. Jangan main-main, itu lama-lama nih. Minta tarif nih kalau mau prediksi nih. Klasemen, coba kita lihat klasemen dulu. Kita lihat klasemen. Lihat klasemen. Nah, itu dia. Klasemen sementara. Yoi, klasemen sementara nih. Ini Big Four udah main 5 semua, Dil. Yoi, klasemen Iya. sementara Bintang Timur Bintang naik Timur naik. karena dia ngalahin Papage. Langsung Yoi. otomatis. Produktivitas gol menang Papage, Iya, ya kan? ya betul. Dia menang, tapi poin sama. Iya. Poin sama 12. Secara selisih nilai dengan Big Four juga nggak jauh beda, Dil. Tapi ini hampir semua tim ngerasain kalah kecuali Cosmo, Cal. Oh gitu ya? Iya. Oh, iya. Karena Cosmo baru 3 kali pertandingan, dia 7 poin. Iya benar, iya. Dia baru 2 kali menang, sekali seri, belum pernah kalah. Kalau iya, BTS udah pernah sekali kalah, Papage udah pernah, Pangsuma juga udah, Black Steel udah, Iya, Unggul semua. udah, kecuali Cosmo. Betul, Karena Cosmo. emang Cosmo lagi Iya. hangat. Jadi sampai pekan ketiga ini Cosmo jadi unbeaten team. Ayo ya unbeaten team. Memang karena mainnya cuma 3 ya. Iya. Baru tiga mainnya baru 3. Tapi Cal, dia tuh biarpun cuma 3, tapi dia udah lawan tim-tim besar, Cal. Oh iya. Pangsuma, bener. Bintang Timur Surabaya. Yang pertama dia lawan apa ya? Pangsuma Bintang Timur. Aduh, lawan apa Yang ya? pertama apa gitu dia? Iya. Ya pokoknya dia udah lawan tim-tim yang besar lah Iya, maksudnya. betul. Yang saingannya mereka. Iya, Dan jadi nggak nutup kemungkinan di next pertandingan berikutnya dia libas habis kan? iya betul. Tapi jangan meremehkan juga nih, Le. Iya. Karena nih ada Nanzabi. Iya, nggak bisa ditebak juga. Nggak bisa ditebak juga nih. Terus ada Halus yang siapa tahu kan Iya. comeback gitu. Pokoknya nanti kan. gue prediksi lagi. Prediksi lagi. Ini tapi gimana nih klasemen udah sesuai apa bakal ada yang naik turun lagi nih, Del? Enggak, gue Pasti lah ya. Pastilah, Oh, pasti. pasti. Cosmo nih mungkin aja bisa masuk ke Big Four. Ya. Kita nantikan minggu depan pertandingan selanjutnya. Oke, week 4. Balik lagi dia ke Gor Nambo. Pekan keempat. Yoi, ini Gor Nambo. Nambo, Oh iya, kemarin Nambo ini dia. Super League ya. Nambo Super. Tangerang. Iya. Kemarin ada ini juga ada peristiwa. Apa tuh? Kan sempat delay pertandingan. Gue nggak tahu tuh. Hujan. Oh, yang bocor. hujan. Iya, hujan bocor, Dil. Jadi sempat delay pertandingan tuh. Baru beres setengah 10 kalau nggak salah. Harusnya kan jam 9 kurang kan. Iya. Baru beres setengah 10. Sempat di delay tuh hujan bocor ya. Kalau bisa ditambel ya. Iya, Tambel nih kalau jangan ngaret-ngaret lagi nih. Iya. Ini di pekan keempat Gor Nambo lagi. Langsung aja kita ada Pangsuma lawan Rebit. Hari pertama tuh. Hari pertama, Dil. Hari pertama. Pangsuma Rebit. Ya. Apa nih prediksi? Iyalah, langsung aja Oh, lagi. gue kalau sama prediksi ya, kalau untuk pertandingan pertama yang pasti Pangsuma. Pangsuma, ya. Terus untuk di pertandingan kedua ada Halus dan Halo Cosmo. lawan Cosmo. Ya udah pasti gue masih megang Cosmo karena Cosmo, ya? Cosmo nih Ya. lagi oke banget. Derby Jakarta, Dil. Derby Jakarta. Terus Papage lawan Kuda Laut. Ini Bang Sayan Bang Sayan. ketemu sama ini, ex timnya. Ini Bang Sayan lagi berat-beratnya nih karena Betul, dia belum dapat poin penuh kan. Iya, Apalagi Bang. kemarin dia sempat Lawan Rebit seri kan. kecolongan Iya, tuh. kecolongan tuh. Tapi menurut gua ini Papage lawan KLN ini pasti seru, Cal. Ya. Gue sih pede pasti seru, cuman gua pegang Papage. Ini masalah mental ya? Masalah mental. Masalah mental ya. Yoi. Terus Sama di ada- pertandingan berikutnya Ada juga Mocong Bulo lawan Nanzabi. Zabi. Ini juga seru kayaknya. gue nih. yakin pasti seru juga. Iya. Tapi gue feeling ke Nanzabi gue. Oh gitu Gue ya. feeling ke Nanzabi. Ini
highlight dari match D1 pekan keempat kayaknya Moncong Bulo lawan Nanzabi nih ya. Iya. Tapi Nanzabi ya. Nanzabi, gue pilih ke Nanzabi. Terus ada BTS lawan Asahan. Ya, udah pasti gue. Udah pasti ya. BTS. Kayaknya harus lapis kedua nih dicoba. Bisa. Iya kan? Karena ada Andri Juang kipernya juga kan. Iya, benar. Ini harus dicoba nih oleh coach. Lanjut di hari kedua match day pekan keempat ada KLN lawan Pangsuma. Bagaimana Dil? Ini lagi-lagi berat buat buat saya KLN nih. Berat juga karena emang sebenarnya dia sisa pertandingan tuh hampir semuanya lawan tim-tim besar ya. Ya. Dan untuk di pertandingan ini gue masih pede pegang Pangsuma. Selisih gol? 2 gol. 2 gol ya. 2 gol. Oke, terus lanjut ada Cosmo lawan Moncong Bulo. Ya, ini sebenarnya ujian juga nih sebenarnya buat Cosmo ya, karena Moncong Bulo nih ya pemain-pemain Bandung yang dan emang lagi pengalaman juga kan, pengalaman kayak juga Pandi kan. Permana, Pandi Permana, ya apalagi pelatihnya juga pelatih asing kan, coach Cema. Tapi ini pertandingan bakal seru sih, tapi untuk skor gue pilih ke Cosmo gua. Pilih Cosmo. Oke, lanjut. Ini seru aja. Pertarungan dua tim klasemen bawah ya? Klasemen bawah. Klasemen bawah Asa lawan Rabbit. Ini sama-sama butuh poin, terus sama-sama ya secara materi pemain juga sama-sama ya kan, dengan poinnya juga hampir sama kan. Iya, Oke. iya. Gimana dilihatnya Dil? Rabbit mantan timnya Bang Dil. Pasti sama-sama ngotot mau menang karena sama-sama di peringkat di bawah kan. Iya. Cuman gue ngeliat kemarin Asahan sebenarnya lawan halus tuh bagus banget. Oh gitu. Iya, cuman sayang dia kecolongan aja, tapi makanya gue untuk di pertandingan Asahan lawan Rabbit, gue pilih Asahan. Oh, Asahan ya? Asahan gue. Bukan Rabbit ya? Gue Asahan. Oke. Terus ada pertandingan seru lainnya nih. Fafage lawan Nanzabi. Nah, ini ulangan Super Cup. Ulangan Super Cup Fafage Nanzabi. Gimana Dil? Udah pasti seru juga karena pemain asingnya Nanzabi juga makin oke, terusnya juga Fafage juga pemain asingnya juga sama-sama, tapi kayaknya kalau untuk memenangkan pertandingan gue pilih ke Fafage gue. Oke, ini di pekan keempat tuh kalau nggak salah Ali Abidin udah bisa main ya? Udah bisa main ya. Karena kan kartu merah kan. Kartu merah kan. Dia udah bisa main nih di pekan keempat ini ya, semoga ada impact lanjutan dari pemain-pemain asingnya Fafage. Karena dia ya performnya nih lagi meningkat lah. Terus untuk penutup ada Halus lawan BTS. Halus lawan BTS. Berat juga sih buat Halus nih di pekan ini karena pertandingan pertama lawan Cosmo, keduanya lawan Bintang Timur kan. Iya, betul. Tapi ya yang jelas pasti gue pilih ke Bintang Timur untuk Bintang Timur ini. Ya. Oke. Terus ngomong-ngomong pemain Dil, ada beberapa pemain di pekan ketiga kemarin yang gue lihat tuh mainnya bagus banget. Itu salah satunya kiper Cosmo. Rizky Afsana. Pensit lawan BTS. Iya. Gue udah lama lihat dia sih, emang dia bagus. Dari postur tubuh juga bagus kan. Dia juga ya emang tampil bagus, bahkan dia sampai geser si Rizky Hana waktu di tahun sebelumnya. Iya, sebelumnya ya benar. Karena emang potensi banget, dan gue sih berharap ada tempat di dia di timnas sih. Iya. Nah, ini kan sebenarnya dia udah pernah seleksi timnas kan. Ya semoga aja nih dengan performa dia ini dia bisa dipanggil ke timnas Dil. Karena ada SEA Games kan, ada besok tuh ada uji coba lawan Australia. Ada juga Daniel Yemo, Dil. Daniel Yemo 6 gol. 6 gol. 6 gol di week 3 dong, 6 gol dia. Langsung tuh masuk daftar top skor pasti kan. Tapi 2 pertandingan 6 gol gila sih. Dengan 6 gol ya sebenarnya ini potensi banget nih. Iya, mungkin ini salah satu teguran juga buat pelatih kan. Maksudnya selain ada Evan, Black Steel juga punya Yemo sebenarnya yang nggak kalah tajamnya juga kan. Betul. Jadi nggak perlu khawatir ya. Iya, jadi nggak perlu. Lapis 1, lapis 2-nya. Nggak perlu selalu mengandalkan Evan untuk pivot karena Yemo juga gue lihat posturnya bagus. Iya, betul. Shootingannya bagus lah. Iya. Tinggal sebenarnya jam terbang ya. Iya, jam terbang. Ya Rizky Afsana sama Yemo ini ya yang gue lihat dari 2 pertandingan di week ketiga Dil. Iya, yang mencuri perhatian banget. Mencuri perhatian banget nih, ngomong-ngomong timnas juga nih, kita udah dapet undian. Undian dari SEA Games. Undian dari SEA Games. Nah, ini untuk Futsal Putra ini cuman 5 tim Dil yang daftar. Yang registrasi futsal cabur futsal putra di Thailand. Ini mainnya Desember Dil. Iya. Di Non Taburi. Ada Thailand, Indonesia, Vietnam, Malaysia, Myanmar. Nah, ini mainnya round robin. Jadi main saling ketemu. Ini peringkat dong.
Iya, ini main peringkat. Nggak ada final. Nggak ada final. Ini jadi dia saling ketemu dan yang peringkat 1, 2, 3 itu medali gitu. Nah, 2022 tuh terakhir tuh, 2022 itu SEA Games di Vietnam. Di Vietnam, Indonesia dapat perak, Dil. Perak. Iya, cuman kalah lawan Thailand. Kalau nggak salah tuh. Berarti yang juara Thailand. Thailand, Indonesia, Vietnam. Itu medali emas, perak, sama perunggu. Berarti ini selisih gol penting banget ya. Betul. Penting. Nah, waktu itu juga sebenarnya di SEA Games 2022 tuh pertandingan terakhir tuh Indonesia lawan Thailand kan. Nah, untungnya tuh Thailand emang main aman karena emang seri aja dia udah juara gitu. Seri dia juara. Indonesia kalau kalah tuh itu bisa nggak dapet tuh. Untungnya Thailand udah bisa lolos kan, udah aman lah gitu. Nah, lanjut di putri. Nah, ini putri lebih banyak, Dil. Karena ada Filipina. Ada Filipina. Filipina kan emang dia November besok kan dia mau Piala Dunia kan. Piala Dunia futsal wanita di Filipina. Jadi dia tuan rumah. Memang dia ceweknya futsal putrinya yang bagus gitu. Dia mempersiapkan juga dari sekarang. Ini kalau lu lihat dari grup-grup gimana, Dil? Karena jujur aja gue nggak terlalu banget perhatiin futsal cewek yang negara lain. Iya, putra-putri. Iya. Oh, kalau untuk yang putra, kalau putra, gue sih pede banget sih. Kenapa? Karena pemain kita tuh banyak banget. Bahkan lu lihat sendiri friendly match kemarin aja banyak pemain baru yang dicoba. Karena emang kualitasnya bagus-bagus. Terus juga timnas kita yang kemarin dicoba yang A, B, yang terusnya juga yang B-nya bisa sampai juara. Karena bener-bener nggak kehabisan pemain bacal gitu. Talent pool-nya lengkap gitu ya? Iya, tebel banget gitu. Talent pool-nya tebel dan emang sekarang yang bingung pelatihnya bukan cari pemain, tapi milih pemain. Iya, milih pemain, menentukan pemain nih, Dil ya. Terus di SEA Games ini ini timnas futsal putri udah TC, Dil. Udah TC di Jogja. Timnas futsal putra belum. Ini timnas futsal putra itu baru November, Dil. November pertengahan, liga baru beres. Karena dia juga ini kan mau ada friendly match juga kan. Betul, mau ada friendly match lawan Australia. Jadi gini, besok tuh pekan keempat di Nambo kan. Itu setelah itu kita libur dulu. Libur liga. Berapa pekan tuh? Cuma satu pekan karena mau timnas lawan Australia. Timnas lawan nonton gak kita? Katanya lu nonton ya? Nonton Katanya udah booking katanya 20 juta itu. Udah DP 100 tadi. Udah DP 100 ya. Iya. Ini jangan lupa buat nonton tuh di Indonesia Arena. Lapangannya juga keren kan. Atau tiketnya sold out, Dil. Ya, karena murah sih, Cak. Murah, iya. Lawan Australia, seru kan. Betul. Dan ya experience-nya harus kita rasakan ya. Iya. Karena bukan cuma pertandingan, tapi experience dari Indonesia Arena itu kan. Tapi gue nonton. Iya, dan ini tuh tiketnya tuh tiket futsal termahal sepanjang sejarah Indonesia. Iya. Dan gue juga masih belum tahu, Cal, ini kenapa dihargain segitu? Apa kita pulang-pulang bawa NMAX, apa kita nggak tahu kan? Iya, pulang bawa emas gitu. Iya. 2 gram apa? 20 juta, yang satu 12 juta ya. Iya, 12 juta. Ini Bang Dia pasti nonton. Kita meet and greet di sana ya. Meet and greet di sana? Iyalah. Meet and greet di sana. Nah, ini kayaknya minggu depan nih kita bisa libur dulu. Atau bisa cari bintang tamu lain karena Bang Dia yang mau tarkam. Bang Dia sekarang agennya tarkam. Tarkam di mana, Bang Dia? Ya, ngomong gua lagi nggak ikut 3. Ya, kita isi dengan tarkam dulu. Tarkam ya. Itu apa? Menjalin silaturahmi sambil uji coba kemampuan masih ada nggak? Kalau masih ada emang apa? Ya, karena seri 2 insya Allah. Gitu. Insya Allah. Ya, gua nggak. Udah yang nawarin? Gimana? Ada omongan sih, cuman gue belum mau ngomong karena belum pasti juga. Belum pasti, ya. Belum ada hitam di atas hitam di atas putih. Iya, minimal gue jaga kondisi dulu lah. Salah satunya tarkam. Tarkam. Sebelum dilarang. Iya. Musim depan kali dilarang ya. Tapi Dil, ini kan udah ada omongan belum dari pemain-pemain yang ada di liga, Dil, tentang kondisi timnya, Dil? Kondisi timnya, Dil. Udah banyak yang sepil kayak yang kemarin gue khawatirkan, terusnya gue
masih banyak banget pertanyaan, Cal. Sampai sekarang kenapa gua keluar dari Rabbit. Oh gitu. Jujur itu yang Iya. paling sering gua terima. Terus gua nggak bisa ngejelasin, tapi yang jelas waktu aja yang ngejawab Oke. kayaknya. Sepilnya tentang apa? Apa? Sepilnya tentang apa? Spill yang Ya, spill dari teman-teman eh, pemain futsal yang udah di Liga Pro nih. Sepilnya tentang apa sih? spill yang apanya nih? Iya, kan udah ada yang ngasih tahu kan gimana keadaan klubnya Oh gitu. iya maksudnya. itulah ada beberapa yang menurut gua kurang bagus, kurang enak juga. Ada yang curhat ya? Ada yang curhat banyak. Kan, Bang bener kata lu. Iya. Bener yang mana nih? Bener yang mana nih? Ya itu yang alasan gua Oh, kenapa oh, gua iya, nggak iya. lanjut. Oh gitu. Ini kalau dilihat dari curhatan-curhatan teman-temannya Bang Dil yang main di Liga Pro, bakal ada yang goyang-goyang nggak nih? Hah? Bakal ada yang goyang-goyang nggak nih? Kayaknya ada sih, ada pasti. Ada ya? Ah, Ada. Tapi semoga aja Dil nggak berdampak buruk ya buat Iya. pemain ya. Karena kan ini karir pemain juga kan. Ya kan? Ya, semoga aja tetap bisa lanjut main gitu kan. sama ini Cal yang masalah pro kontra kemarin yang masalah Tarkam sih Kenapa itu. tuh? Ada Iya. yang demo ya? Enggak, maksudnya Banyak kayak yang- banyak pemain juga yang ternyata belum tahu kalau peraturan itu bakal dibuat. Oh, oke. Nah, makanya itu udah fix atau belum gua nggak tahu ya. Oke. Itu I- fix belum sih? itu kan ada di peraturan khusus pertandingan Ya kan? PKP. Iya. Kalau gitu itu biasanya PKP. udah fix gitu. Biasanya udah fix. Nah, itu Cuman dia. pasti nanti itu kan buat musim 2006, 2026, 2027 kan. Itu pasti akan di meetingin lagi biasanya Iya. gitu. Apakah ada yang pro atau kontra atau Iya, bagaimana iya. gitu kan. Ya pastinya mungkin aja ada yang protes gitu kan. Iya, Tapi iya. protesnya harus logis juga gitu kan. Karena kan memang ini kan profesional gitu kan. Ya memang Tapi kalau secara profesional itu benar. itu benar, Itu benar. secara profesional itu benar. Cuman kedepannya untuk menanggulangi seperti itu ya harus bekerja sama juga kan klub, Iya. klub dan operator liganya deal gitu kan. Jangan sampai nanti libur nggak digaji. Iya, gitu itu dia. kan. Jadi Kita kayak- ditakutin. Ya iya, karena kan yang nggak munafik juga kan, Tarkam itu kan buat nambah pendapatan kan. Betul, Makanya betul. kalau misalkan gaji kita kurang dari tim, terus kita nggak boleh Tarkam, aduh bingung juga Bingung Cak. ya. Karena ya mungkin yang tahu-tahu aja ya, ada beberapa tim yang masih membolehkan pemainnya Tarkam karena dia belum bisa memberi gaji secara standar Cak. Oh, oke. Yang tahu aja. Iya, YTTA. YTTA. Jadi karena boleh Tarkam asal nggak bentrok sama pertandingan kayak gitu. Karena Oh, oke. ketika negosiasi dan segala macam dia belum bisa kasih standarnya, Cal. Oh, Jadi iya. makanya sampai saat ini masih ada beberapa tim yang gue tahu, Cal, masih membolehkan Tarkam. Nah, makanya pas ketika ada peraturan kayak gitu, nah itu gimana tuh? Oh iya. Lah berarti itu kontraknya gimana? Hah? Kontrak pemainnya gimana? Kan dia gaji bulanan kan di kontraknya? Atau cuma kontrak aja? Iya, gaji bulanan, tapi kan yang penting kan dia di pertandingan ada. Oh, Jadi oke. nggak latihan kalau selama dia kayaknya nyari duit di luar Ya. boleh. Oh berarti gaji di kontrak itu apa? Pokoknya gaji bulanannya kecil. Ah. Jadi klub cuma bisa ngasih segini. Ya udah Iya. nggak apa deh. Nggak boleh deh kalau bisa ada rezeki di luar, lu cari Lu dulu cari nggak apa-apa. aja. Tapi yang jelas setiap ada pertandingan resmi nih Iya. kayak itu dia harus ada gitu. Berarti latihan nggak ikut latihan? Nggak ikut latihan. Oh iya. Selalu tahu Kurang Cal, bagus juga ya. gue pun masih, gue nggak ngerti apa nama gue masih dimasukin atau nggak, gue nggak tahu. Tapi yang jelas, gue kemarin masih dapat telepon Cal untuk main Cal. Oh oke. Iya. Gue masih ditelepon untuk suruh main, Main ya? tapi gue nggak mau main. Oh mau. Iya. Iya. Karena udah ada prinsip dulu ya. Ya karena gue udah prinsip. Masih pegang kalau- prinsip ya. ya? Enggak. Iya kalau enggak ya udah Lanjut enggak aja, gitu. udah enggak, ya. emang dari awal udah gue. Tapi mungkin ditelepon di putaran kedua ya. Ya, tapi Dengan klub lain bisa ya? mudah-mudahan Cal. Coba Imane bantu. Jadi agen dong kita Iya. nih. Jadi agen dong nih. Oke, cukup itu aja. Nah ini kita nggak tahu nih minggu depan apakah kita libur sambil nunggu Bang Nil pulang dari Tarkam nih, Bang Toib nih. Hampir 2 minggu nih Bang Hampir Nil. 2 minggu, Hampir 2 minggu Bang Nil bakal Tarkam nih di daerah katanya, di luar Jawa ya katanya. Ya nanti lihat aja Bang Nil di IG-nya. TikTok lah. Di TikTok ya. Gue di IG TikTok jarang, lah. gue IG jarang. Ntar Bang Dil update di TikTok ya, mau ini di mana. Nah ini mungkin kita akan tag bareng Bang Dil lagi, mungkin aja di arena lagi ya, Iya, di luar iya, lagi nih iya. dia ya. Karena Karena- katanya kita mau nonton ya, Ah. ini Australia ya.
kita jangan review ini aja pertandingannya, kita review prasmanannya gimana? Iya, boleh. Jujur gua masih penasaran 20 juta itu kayak apa. Apa gua dipangku Erick Thohir apa gimana gua nggak tahu. Apa kita ini bawa nampan nih. Iya. Ntar Boleh ininya, dibolehin ya. prasmanannya. Oke, itu dari kita, sampai jumpa di episode selanjutnya.